Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Ririn di pembelajaran geografi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu kompetensi dasarnya adalah menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Ketika minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu atmosfer, lapisannya seperti apa saja, dan gejala optik. Nah, sekarang kita akan melangkah ke materi selanjutnya yang sangat penting dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang cuaca dan iklim. Nah, kalian pasti sudah tidak asing dengan cuaca dan iklim. Kira-kira apa ya perbedaan antara cuaca dan iklim? Cuaca merupakan keadaan udara pada saat tertentu di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Ingat ya, wilayah yang relatif sempit dan jangka waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun yang penyelidikannya dilakukan dalam waktu yang lama dan meliputi wilayah yang luas. Jadi perbedaan antara keduanya berada di cakupan wilayah dan juga rentang waktu di mana keduanya sangat berbeda. Kalau cuaca rentang waktu dan wilayahnya cukup kecil, sedangkan iklim lebih luas dan lama. Gitu? Bisa dipahami ya kira-kira ya? Oke. Nah, terkait dengan iklim itu bisa terbentuk karena adanya rotasi dan revolusi bumi. Masih ingat kan apa perbedaan antara rotasi dan revolusi bumi? Nah, rotasi dan revolusi bumi ini mengakibatkan pergeseran semua harian dan tahunan matahari. Dan yang kedua, perbedaan lintang geografi dan lingkungan fisis yang menyebabkan perbedaan iklim di setiap wilayah. Faktor-faktor yang pengendali cuaca itu ada permanen dan juga sementara. Nah, kalian bisa amati di sini nih, kira-kira faktor-faktor apa yang bisa kalian cermati atau lihat sehari-hari. Mulai dari yang permanen nih, efek rotasi bumi, penyebaran daratan dan lautan di permukaan. Nah, ini bisa dilihat lewat Google Earth ya. Atau melalui Google Maps bisa juga. Kemudian letak garis lintang bumi, faktor orografis, kemudian perbedaan ketinggian, letak di permukaan bumi. Nah, ini lewat Google Earth kalian bisa melihat melalui 3D. Lewat Google Maps bisa juga kalian lihat di terrain. Nah, faktor-faktor yang sementara itu adalah pusat-pusat tinggi rendah, kemudian arus laut yang ditimbulkan oleh perbedaan musim, kemudian arus angin yang ditimbulkan oleh perbedaan tekanan udara, dan juga hujan badai. Kita bahas satu-satu ya. Tadi ini adalah perbedaan yang sudah Ibu sampaikan tentang perbedaan antara cuaca dan iklim. Selain jangka waktu, luas wilayah, juga tingkat perubahannya yang relatif dinamis kalau untuk cuaca, sedangkan iklim adalah sebaliknya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kalau cuaca itu adalah geografis dan topografi, kemudian kalau iklim adalah suhu serta kelembapan udara. Sedangkan untuk klasifikasinya, nah iklim ini lebih bervariasi ya kalau untuk cuaca. Iklim tropis basah, kering, setengah kering, dan seterusnya. Sedangkan untuk iklim itu lebih ke panas, cerah, berawan, hujan, dingin, dan berangin. Apa saja perbedaannya? Yang akan kita bahas satu persatu. Nah, unsur cuaca dan iklim terdiri dari 7 unsur, yaitu penyinaran matahari, seperti yang kalian tahu bahwa bentuk bumi yang bulat pepat mengakibatkan volume atau intensitas cahaya matahari yang diterima semua wilayah itu berbeda-beda. Akibatnya cuaca dan iklim di masing-masing wilayah juga berbeda. Dan begitu juga dengan suhu udara, tekanan udara, angin, awan, kelembapan udara, serta curah hujan akan menjadi faktor-faktor kompleksitas yang membuat cuaca itu semakin beragam di setiap wilayah. Iklim juga seperti itu. Secara global kita memiliki bervariasi iklim. Selanjutnya
Untuk cuaca terkait dengan penyinaran matahari itu berkaitan secara langsung antara lamanya, sudut datangnya, tinggi rendahnya tempat, keadaan udara, angin, dan keadaan tanah. Terkait dengan suhu udara, karena suhu udara berbeda-beda dari tempat-tempat dari waktu ke waktu, maka penyebaran temperatur udara ke arah vertikal akan berbeda. Bahkan ada juga penyebaran temperatur udara dalam arah horizontal. Tekanan udara juga eh, bervariasi tergantung dari lintang bumi dan juga penyebaran lautan yang berada di sekitar daratan yang dihuni oleh manusia. Sedangkan angin, nah angin adalah pergerakan udara. Ini nih yang sering kita rasakan sehari-hari. Aduh, di kelas cuacanya panas nih. Tapi ketika tiba-tiba ada angin yang berembus, waduh, sejuk banget. Nah, ini adalah fenomena atmosfer yang sehari-hari kita alami dan bisa dikaji secara geografis. Bagaimana cara mengkajinya? Nah, ternyata kecepatan angin itu bisa diukur dan juga bisa juga diprediksi arahnya. Nah, ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dan bisa dimanfaatkan di berbagai lini. Contoh deh yang paling deket ya, misalnya arah mata angin itu kalau kalian suka ngamatin gitu ya di Bandara Syamsuddin Nur itu dia ada alat gitu untuk mengukur arah angin bahkan kecepatan anginnya juga. Ini terkait dengan penerbangan, keselamatan penerbangan atau transportasi udara gitu ya. Informasi ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia yang kelihatan, yang sering kita pakai gitu deh ya. Itu contohnya. Nah, seperti apa saja sih contoh-contoh angin yang ada di permukaan bumi? Contohnya adalah angin darat dan angin laut. Kalau kalian amati di gambar A ini ya, angin darat adalah angin yang bergerak nih panahnya nih, kalian amati. Jadi dia bergerak dari darat menghembus hingga ke daerah perairan atau laut. Kenapa? Karena suhu yang ada di darat itu lebih rendah daripada yang ada di laut. Akibatnya, suhu rendah ini mengakibatkan tekanan yang tinggi. Ilmunya adalah bahwa angin selalu bergerak dari tekanan yang tinggi menuju ke tekanan yang lebih rendah sehingga berhembuslah angin darat. Angin darat ini biasanya dipakai para nelayan untuk nih lihat nih. Di sini ada gambar bulan. Artinya angin darat ini dimanfaatkan nelayan pada malam hari untuk pergi melaut karena nelayan yang menggunakan kapal layar memanfaatkan tenaga angin darat untuk meniup layar untuk menjauhi daratan menuju laut gitu. Sebaliknya, ketika sudah siang hari, maka yang ada di perairan ini nih, dia lebih lambat untuk merasakan panas. Jadi, sinar matahari ini ketika dia mencapai permukaan bumi, daerah perairan itu naik suhunya lebih lambat daripada yang ada di permukaan bumi. Sehingga ketika perairan ini dia suhunya lebih rendah, sedangkan yang di darat ini dia cepat banget panasnya, terjadi perbedaan suhu yang di perairan lebih dingin, sedangkan yang ada di daratan lebih panas. Bergeraklah daerah yang memiliki tekanan udara tinggi menuju ke tekanan rendah. Karena ingat bahwa daerah yang memiliki suhu rendah, dia memiliki tekanan udara yang sangat tinggi. Dia akan menuju ke daratan sehingga ini yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk kembali ke rumah pada siang hari. Itu perbedaan antara angin darat dan angin laut. Nah, perbedaannya dengan angin gunung dan lembah konsepnya kurang lebih sama. Pada malam hari, udara yang berada di daerah puncak dia tuh lebih dingin daripada yang ada di bagian lembah, sehingga angin yang berada di daerah puncak dia akan berhembus ke bawah. Sebaliknya pada siang hari bagian bawah nih karena lebih susah terjangkau oleh sinar matahari karena lebih rendah gitu ya. Maka dia suhunya lebih rendah. Karena suhunya lebih rendah, tekanan lebih tinggi, dia akan menuju ke atas sehingga mengakibatkan angin gunung. Sorry, angin lembah gitu ya.
Nah, selanjutnya angin siklon dan antisiklon. Ini adalah penampakan bumi ketika kita lihat dari atas. Ini adalah belahan utara, ini adalah belahan selatan. Angin siklon dia akan arah panahnya menuju ke tekanan yang lebih rendah, yaitu yang berada di sini, yang ada di tengah ini ya. Kemudian angin antisiklon dia akan keluar arahnya. Namanya angin siklon, kebalikannya adalah angin antisiklon. Dan lengkungan arah panahnya ini juga berbeda-beda. Sekalian amati. Kira-kira perbedaannya di sebelah mana ya? Kemudian angin fon. Angin fon ini merupakan angin yang berhembus setelah terjadinya hujan di balik gunung. Jadi sudah hujan deras nih. Sudah hujan, ketika berada di puncak, hujannya sudah habis sehingga yang turun tinggal angin yang panas. Kenapa angin yang panas? Karena sudah tidak ada cukup uap air yang dihembuskan untuk ke bawah. Itu yang disebut dengan angin fon. Angin muson barat, apabila kita lihat melalui peta dan melewati negara kita, maka angin muson barat dia berhembus dari nih tanahnya. Kira-kira kalian tahu ini samudra apa? Perairan yang di sini, dia akan bergerak menjauhi Indonesia menuju Australia. Ini yang disebut dengan muson barat. Nah, sebaliknya, angin muson timur akan berasal dari daerah sebaliknya, itu dari Australia. Kemudian dia akan menuju ke utara melalui perairan dari Samudra Hindia, ada Laut Jawa, dan seterusnya. Kemudian dia akan menuju ke utara dengan melewati perairan-perairan seperti ini. Nah, komponen yang selanjutnya adalah faktor awan. Awan itu macam-macam. Ada yang awan tinggi, sedang, rendah, bahkan awan vertikal. Kalau kalian melihat, mengamati sehari-hari cuma bengong gitu ya di halaman rumah, kenapa bentuk awan ini macam-macam? Kadang-kadang menyerupai anjing, kadang menyerupai bunga, kadang menyerupai manusia gitu ya. Bahkan beberapa yang sempat viral gitu karena menyerupai benda-benda yang dianggap penting gitu ya. Ternyata memang awan itu memang sudah diklasifikasikan berdasarkan ketinggiannya. Bahkan di masing-masing ketinggian itu dia bisa dikenali juga bentuknya. Oh, kalau bentuknya seperti ini, dia adalah awan ini dan seterusnya dan seterusnya. Itu dipelajari oleh orang geografi. Coba deh nanti sekali-kali ketika kita belajar outdoor, kita akan melihat, wah, kalau awan seperti ini, kira-kira dia masuk ke jenis awan apa ya? Tuh, seperti ini nih, awan cirrus, awan cirrostratus, awan cirrocumulus. Ini beda-beda. Ada namanya ya Bu ya? Iya. Dan dia memiliki karakteristik yang unik. Sedangkan awan yang sedang itu masuk ke awan altocumulus dan altostratus. Makanya bentuknya seperti ini. Kok nggak asing ya? Memang kalau kalian mengamati dari hari ke hari, sebenarnya ini bukan sesuatu yang asing, sangat dekat dengan kita. Setiap hari kita lihat, cuma kita nggak aja. Ternyata awan itu ada ilmunya loh, ada klasifikasinya. Kemudian awan rendah, nah ini awan stratocumulus, awan stratus, dan nimbostratus. Yang identik dengan hujan yang sangat dahsyat. Awan cumulus dan awan cumulonimbus yang bergulung-gulung seperti ini. Nah, berdasarkan bentuknya ada yang cumulus, stratus, dan cirrus. Kalau yang cumulus ini dia bentuknya berkumpal-kumpal seperti yang dibilang tadi, sedang stratus lebih ke tipis-tipis, berlapis-lapis. Nah, kalau seperti yang bulu ayam, nah ini yang disebut dengan cirrus. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kelembapan udara itu ada faktor suhu, tekanan udara, pergerakan angin, kualitas dan kualitas penyinaran, vegetasi, dan ketersediaan air di suatu tempat. Kira-kira ada yang pernah dengar apa itu hujan zenital? Kalau kalian amati di sini ya, ini adalah daerah Khatulistiwa. Nah, di daerah Khatulistiwa ini ternyata
mengalami hujan zenital. Kira-kira kenapa disebut hujan zenital atau konveksi? Ternyata ini dipengaruhi oleh angin yang berhembus dari daerah-daerah lintang tinggi, dari daerah lintang utara nih misalnya. Dia berhembus nih set menuju Katulistiwa. Dari lintang selatan dia berhembus lagi set di sini. Nah, mereka bertemu di sini akhirnya bertabrakan kemudian naik ke atas. Nah, karena terjadi perbedaan suhu udara, kemudian terjadi presipitasi sehingga turunlah hujan zenital di daerah Katulistiwa. Itu disebut dengan hujan zenital. Sedangkan hujan orografis merupakan daerah yang mengalami hujan di daerah pegunungan. Jadi daerah pegunungan ini kan terjadi perbedaan suhu nih. Ketika angin berhembus dari lembah menuju ke puncak gunung, ternyata dia mengalami penurunan suhu. Nah, karena dia mengalami penurunan suhu yang begitu ekstrim sehingga terjadilah presipitasi atau hujan. Ketika dia sudah sampai di atas, mau turun ke bawah sudah habis nih. Sudah habis uap airnya sehingga dia sebagai daerah bayangan hujan karena hujannya sudah habis di belah sini. Tuh. Nah, kalau hujan frontal merupakan hujan yang terjadi karena pertemuan massa udara panas dan juga massa udara dingin. Dari arah kiri nih ada massa udara panas, kemudian dari arah kanan nih misalnya dia ketemu di bagian tengah sini sehingga udara panas memanaskan massa udara dingin yang penuh dengan uap air. Ketika sampai di atas menjadi awan terkondensasi sehingga turunlah hujan sebagai presipitasi. Nah, hujan muson adalah hujan musiman. Itu yang terjadi di Indonesia karena pergerakan semu tahunan matahari antara garis balik utara dan garis balik selatan. Itu yang menyebabkan Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan bahwa awan saja sudah memiliki klasifikasi, ada nama-nama ilmiahnya, ada jenis-jenisnya, bahkan berdasarkan ketinggian dan juga bentuknya. Ternyata memang cuaca dan iklim itu bisa unsur-unsurnya diukur. Salah satunya misalnya untuk suhu bisa diukur melalui termometer, arah angin melalui alat yang disebut dengan anemometer, penakar hujan untuk mengukur debit air hujan, dan seterusnya. Artinya bahwa kita belajar geografi khususnya di bidang klimatologi yang mempelajari cuaca dan iklim itu semuanya dilaksanakan berdasarkan data ilmiah secara saintifik sehingga bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari Ibu. Semoga ilmu ini bermanfaat. Materi-materi geografi yang terkait dengan cuaca dan iklim dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu berharap ketika kalian belajar geografi melihat awan nih misalnya, wah langsung ingat pelajaran geografi kelas 10 tentang atmosfer. Dan tahu harus bersikap seperti apa ketika melihat jenis-jenis hujan. Jenis awan misalnya ada awan cumulus nimbus. Aku harus bagaimana ketika melihat ada hujan front? Aku harus bagaimana? Nah, itu adalah ilmu yang bisa diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.